marilah untuk senantiasa kita menjaga hati kita agar senantiasa menjadi hati yang selamat, hati yang qalbun salim. Jangan sampai hati kita mati. Bentuk dari perwakilan isi kolbu kita. Apabila isi kolbu kita senantiasa berisi tentang iri, hasud, dengki, semuanya pasti akan terucap juga lisan-lisan yang kurang bermanfaat. Namun apabila hati kita bersih, insya Allah lisan kita, perilaku kita, tindak tanduk kita, insya Allah semuanya juga akan bersih, lurus selurus-lurusnya. Maka bahwasanya Rasulullah SAW sempat mengeluarkan sebuah hadis, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada hari akhir dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Di sini dapatlah kita petik sebuah hikmah bahwasanya semua di dalam kehidupan kita itu tergantung daripada lisan kita. Sakitnya, pedihnya tergores silet, tergores pedang yang tajam, tergores oleh paku, tergores oleh sesuatu yang tajam, itu bisa sembuh, bisa 1 bulan, 2 bulan, bisa sembuh. Akan tetapi sakit daripada akibat lisan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Karena sejatinya manusia apabila sudah tergores hatinya oleh lisan, akan sulit untuk melupakannya dan akan sulit juga untuk memaafkannya. Karena secara lahiriah wajar apabila seseorang tersakiti hatinya oleh lisan seseorang, maka tidak bisa dipungkiri dia akan memendam suatu rasa di mana hatinya yang telah tersakiti itu hanya bisa diobati oleh kata maaf dari orang yang menyakiti. Akan tetapi mungkin semuanya kita tahu bahwasanya meminta maaf adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh seseorang, karena jatuhnya kepada gengsi, jatuhnya mungkin dia nanti akan merasa martabatnya turun dengan meminta maaf duluan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita sesama umat muslim meminta maaf terlebih dahulu ketika dia bersalah. Pun demikian apabila dia tidak mempunyai salah, tidak ada suatu kejelekannya apabila kita meminta maaf kepada seseorang tersebut. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan dalam suatu ceramahnya bahwasanya ketika doa-doa kita terhalang dan belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu adalah daripada karena ucapan atau lisan kita yang pernah menyakiti seseorang. Apakah itu tetangga kita, saudara kita, teman kita, itulah yang membuat doa-doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah muhasabah buat diri saya pribadi juga. Apabila kita mempunyai salah kepada seseorang, baik itu kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman, sahabat, marilah sama-sama kita meminta maaf. Jangan takut dibilang gengsi, jangan takut akan merendahkan martabat kita. Karena sejatinya orang yang meminta maaf duluan, insya Allah itu termasuk orang yang berhati mulia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sejatinya pula ketika orang yang sudah meminta maaf kemudian dimaafkan, insya Allah doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hijab,
ataupun halangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Kemudian daripada itu, jamaah sekalian, adanya suatu keinginan yang belum terkabul, hajat-hajat kita yang belum terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala pun itu bisa jadi sebab-sebab daripada lisan kita. Lisan yang tadi menyakiti sesama umat manusia, itulah yang menyebabkan daripada hajat-hajat kita, doa-doa kita yang belum terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah sama-sama kita menjaga daripada lisan kita agar senantiasa berucap yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, karena lisan adalah perwakilan daripada hati. Maka dari itu, marilah sama-sama kita jaga hati kita untuk senantiasa menjadikan hati yang selamat, qalbun salim. Senantiasa dimanapun kita berada, marilah sama-sama kita melafalkan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kepada kita dan Allah akan mengabulkan apa-apa yang kita inginkan. Sebagaimana yang terfirman dalam Al-Qur'an, "Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka Allah akan mengingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur akan nikmatku. Di situ Allah mengatakan kepada kita semua selaku hambanya, bahwasanya hendaklah kita bisa mensyukuri segala apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita mempunyai anak yang soleh dan soleha, nikmat kita mempunyai istri yang soleha, nikmat kita mempunyai pekerjaan yang baik, menghasilkan yang halalan thayyiban. Itu semuanya adalah nikmat. Mempunyai saudara-saudara seperti semua jamaah di sini adalah merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai teman yang dapat mengingatkan kita kepada kebaikan adalah suatu rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudara atau teman-teman yang bisa meningkatkan dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah ia kita tinggalkan. Peganglah dia erat-erat, insyaallah dia akan bisa memberikan syafaat kita di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Jarang sekali di tempat pekerjaan orang yang bisa mengingatkan kita untuk senantiasa beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada teman yang mengingatkan kita dan bertanya apakah kita sudah sholat dan mengajak kita untuk sholat berjamaah di masjid, insya Allah dia itu orang yang memberikan kita jalan kepada kebaikan. Maka genggamlah tangannya, janganlah kita jauhi dari dia. Insya Allah selama yang dia baik ikutilah, selama yang itu jelek jangan diikuti. Akan tetapi apabila dia mengajak kepada kebaikan, bolehlah kita mengikuti ajakan-ajakannya. Maka dari itu, kembali lagi kepada yang tadi, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Itu artinya kapanpun, dimanapun, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Amin. Jalan yang tidak disangka-sangka, jalan yang mungkin kita tidak duga dalam kesulitan. Apabila kita berpegang teguh pada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Entah itu dari manapun, hanya Allah yang mengetahuinya. Maka dari itu, tambatkanlah hati kita, tautkanlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan zikrullah. Terutama memperbanyak istighfar, karena istighfar bisa membuka jalan kita kepada apa-apa yang kita inginkan yang belum terkabul. Dengan jalan istighfar, Allah bisa mengampuni dosa kita, Allah bisa mengabulkan segala hajat kita, insya Allah. Dengan demikian, zikrullah membawa kita kepada jalan kebaikan. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur akan nikmatku. Dikaitkan kembali dengan Al-Quran surat Ibrahim yang tadi dibacakan mukadimah oleh Bapak Ustaz Sulaiman, ayat 6, bahwasanya barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat syukur kepada kita semua. Akan tetapi apabila kita kufur, kita tidak mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, siksa daripada Allah Subhanahu wa taala amatlah pedih. Dalam satu hari kita
sholat 5 waktu. Satu sholat tidak lebih, mungkin ketika kita khusyuk bisa saja 5 menit. Allah memberikan kita 24 jam sehari. Sangat sayang sekali apabila kita meninggalkan suatu ibadah yang pahalanya sangat besar, yang insya Allah nanti apabila di yaumil akhir kelak, amal ibadah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah sholat kita. Maka dari itu, marilah kita jaga senantiasa istiqomah menjalankan sholat kita, baik itu di musola, di masjid, apakah itu di kantor, jalan. Ketika kita tiba waktunya untuk sholat, mari sama-sama kita sholat, karena bahwasanya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ketika kita sholat, Allah membimbing hati kita untuk senantiasa berbuat baik. Walaupun kita belum baik, dengan sholat insya Allah kita akan menjadi baik. Karena dalam hati kita, ketika kita akan melakukan suatu kejelekan, ketika kita akan melakukan suatu keburukan, ketika kita ingat, ya Allah, aku barusan sudah sholat. Apabila aku melakukan kejelekan ataupun suatu dosa, maka sia-sialah sholat yang aku lakukan tadi. Maka dari itu, marilah sama-sama kita jaga sholat kita. Sangat sayang sekali apabila kita meninggalkan sholat dan sholat. Apakah itu fardunya, apakah itu sunnahnya, tahajudnya, sholat hajatnya, sholat sunat wudunya. Semua itu insya Allah apabila kita lakukan dan menjaga, mendawamkannya, kita tidak lepas dari wudu kita, insya Allah Allah memberikan cahaya nur kepada wajah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, muhasabah buat Al-Fakir sendiri dan mengajak buat para jamaah sekalian, mari sama-sama kita jaga sholat kita, kita jaga senantiasa untuk zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala minimal, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita sudah mengimplementasikan bahwasanya kita adalah hamba yang sangat lemah, hamba yang sangat dhaif, yang mengakui semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka dari itu, marilah jamaah sekalian, kembali lagi kepada tadi, untuk menjaga hati. Marilah untuk senantiasa kita menjaga hati kita agar senantiasa menjadi hati yang selamat, hati yang qalbun salim. Jangan sampai hati kita mati untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hati kita sudah mati, terbesit di hati kita, sedikit demi sedikit akan menjauhi kita daripada kebaikan. Ketika kita satu kali meninggalkan sholat, maka tidak terasa bisa jadi kita meninggalkan sholat yang berikutnya. Sholat subuh kita kesiangan, kemudian kita alasannya tidak melakukan karena kesiangan, maka biasanya nanti sholat zuhur pun bisa berimbas. Terlebih lagi nanti dilanjutkan dengan sholat asar. Satu kali sholat tidak kita lakukan, maka akan berimbas kepada ibadah-ibadah sholat yang lainnya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita jaga kembali hati kita untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun, berhusnuzon kepada siapapun. Mudah-mudahan dengan berhusnuzon kepada siapapun, insya Allah orang lain pun akan berhusnuzon kepada kita. Biarkan saja orang lain suuzon kepada kita, hendaklah kita berhusnuzon kepada mereka. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang menghitung semuanya, yang melihat semuanya amal ibadah kita, bukan orang lain. Biarkan orang lain berkata seperti apa, namun hati kita hanya bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah tadi sedikit tausiah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya. Amin ya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.